Ada satu jenis penyakit yang banyak terdapat di kalangan orang-orang Minahasa. Umum dibilang atau disebut penyakit itu supi. Dalam bahasa Indonesia populer disebut asam urat. Ada juga yang menyebutnya encok kaki atau rematik. Tapi yang jelas penyakit yang satu ini yang menyerang sendi-sendi dan sakitnya bukan main menurut yang saya dengar dari orang-orang yang uh, mengidap penyakit ini, namanya disebut di Minahasa supi. Waktu pulang ke Motoling Natal tahun 2020 lalu, saya mendengar juga banyak orang bercerita tentang bagaimana menderitanya dia atau orang lain yang terkena penyakit supi atau asam urat ini. Teman-teman saya yang umurnya 30-an atau 40-an, banyak juga yang sudah kena penyakit supi atau asam urat ini. Cerita mereka memang bikin orang yang mendengarnya takut kalau dapat penyakit itu. Karena DP sakit itu bukan main, tidak dapat mau bilang dengan kata-kata. Mungkin boleh diandaikan DP sakit itu lebih sakit dari sakit gigi. Tapi ada orang juga bilang sakit gigi so sakit, mar masih lebih sakit itu sakit hati. Nah, itu cerita lain lagi. Nah, sejak kapan orang-orang Minahasa mulai banyak yang terkena penyakit asam urat atau supi ini? Tidak ada data yang jelas dari segi sejarahnya, entah kapan, dan juga tentu penyakit ini bukan hanya di Minahasa, tapi karena banyak sekali orang Minahasa, terutama laki-laki yang mengeluh karena terkena penyakit ini, maka seolah-olah ya bagi orang Minahasa sendiri penyakit asam urat atau supi itu identik dengan Minahasa. Nah, ada satu penulis yang mencatat penyakit asam urat atau supi ini di kalangan orang-orang Minahasa. Namanya Nicholas Grafland. Dia adalah seorang sendling, guru yang datang ke Minahasa pada pertengahan abad 19. Tahun 1859 dan sampai 1860 dia berjalan mengelilingi hampir seantero Minahasa ini. Perjalanannya itu kemudian dia catat apa yang dia lihat, dia saksikan, dia alami, dia temui, dia catat, dan menghasilkan sebuah buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1980-an. Judul bukunya Minahasa Masa Lalu dan Masa Kini. Itu yang ada di koleksi saya. Tapi ada juga versi terjemahan lain dalam bahasa Indonesia yang berjudul berbeda dan diterbitkan oleh penerbit yang berbeda dan juga penerjemah yang berbeda. Nah, Grafland menerbitkan buku ini pertama kali 1869. Nah, terkait dengan penyakit supi atau asam urat yang diidap oleh orang-orang Minahasa di tahun 1860-an itu atau pertengahan abad 19 itu, Grafland mengkaitkannya dengan kesukaan orang-orang Minahasa minum saguer atau jenis minuman keras, minuman alkohol lainnya seperti Jenever misalnya, Jenever. Nah, tapi juga Grafland menggambarkan itu berkaitan pula dengan kesukaan orang-orang Minahasa berpesta, makan-makan yang di dalamnya adalah kumpul-kumpul dan tentu minum-minum. Nah, itu terjadi di pertengahan abad 19 dan mungkin sudah begitu dari sebelumnya kesukaan orang-orang Minahasa berkumpul, berpesta, makan minum dan lain sebagainya. Karena
juga digambarkan dalam banyak literatur. Ritual-ritual agama Tua Minahasa atau disebut Poso itu juga ditandai dengan berkumpulnya banyak orang. Itu kalau ritual negeri, Poso negeri. Dan setelah ritual, pesta-pesta, makan-makan dan minum-minum. Nah, ada satu bagian yang terkait dengan uh, penyakit asam urat atau uh, supi yang diidap oleh banyak orang Minahasa. Raflan menulisnya begini. Kebiasaan selalu minum banyak saguer di beberapa tempat telah merupakan suatu penyakit. Sebab para peminum secara berania dan rohania menurun tarafnya dan menjadi anggota masyarakat yang tidak berguna dan yang meninggalkan keturunan yang sakit-sakitan di dunia. Tidak seorang serdadu pun yang pasti berada di posnya seperti si orang alipuru yang pada tiap pagi dan senja berada di pohon saguernya. Jika ia terhalang oleh penyakitnya, penyakit encok di kaki. Nah, penerjemah dalam tanda kurung menyebut yang dimaksud penyakit encok di kaki itu podagra. Atau oleh keadaan yang lain di luar kehendaknya. Maka ia mengirimkan putranya sebagai pengganti. Nah, Graflan menggambarkan tentang kebiasaan kalangan orang Minahasa di masa itu dan ternyata lanjut hingga masa kini sudah menjadi tradisi kebiasaan, yaitu makan-makan dan minum-minum. Makan-makan ya kebanyakan mengandung lemak seperti daging babi dan lain sebagainya. Dan minum saguer atau air aren, pohon aren, air nira yang sudah mengalami fermentasi alamiah. Dan sekarang pun orang-orang masih mengkaitkan antara kebiasaan makan-makan itu, terutama makan makanan yang berlemak, sebagai pemicu atau penyebab penyakit asam urat atau supi, dan minum saguer. Nah, mengapa penyakit ini seolah-olah identik atau khas di Minahasa? Karena hampir di setiap kampung, setiap wanuaro, terdapat banyak orang yang mengeluhkan penyakit ini. Dia menceritakan ketika dalam keadaan tidak lagi kambuh, betapa menderitanya ketika penyakit supi atau asam urat menyerang dirinya. Kebanyakan itu menyerang sendi-sendi di kaki, tapi ada juga yang di tangan. Nah, ada teman yang cerita ketika dia terkena penyakit asam urat itu, berjalan saja mau buang air kecil sangat sulit sekali karena dia harus menahan rasa sakit yang luar biasa, tidak terkatakan. Tapi herannya, dan ini yang juga menjadi keanehan, meskipun sudah dibilang-bilang oleh dokter, sejarah mengatakan bahwa penyebab utama dari penyakit asam urat ini adalah pola makan dan juga di dalamnya adalah minum-minum saguer atau alkohol dan lainnya, tapi tetap saja orang-orang Minahasa melakukan hal itu. Dan sering terlihat di acara-acara di mana banyak orang berkumpul makan-makan dan juga di situ sering sekali ada minum-minum sambil makan-makan enak yang kebanyakan itu berlemak dan juga minum saguer atau cap tikus. Si orang itu bercerita bahwa beberapa hari lalu dia baru terkena lagi penyakit asam urat, supi, yang sakitnya luar biasa. Tapi ya dia akhirnya makan juga, minum juga. Nah, jangan-jangan ini yang disebut dengan adaptasi baru. Bahwa dulunya penyakit ini belum tahu obatnya apa. Ketika terkena penyakit ini orang sangat menderita karena sakit yang ditimbulkannya. Tapi perlahan-lahan akhirnya orang menerima bahwa itu seumur hidup tidak akan sembuh mungkin. Dan penyakit ini tidak boleh mengganggu dia melakukan aktivitas komunitas, yaitu berkumpul, makan-makan, minum-minum. Dan di kemudian hari, saya dengar orang-orang Minahasa menemukan cara. Bukan menyembuhkan, tapi menghilangkan rasa sakitnya ketika rasa sakit itu menyerang. Yaitu minum obat, apa yang mereka bilang, kebanyakan dikenal di kalangan orang Minahasa, obat par. Berapa butir tablet atau pil
berlain jenis obat itu yang kemudian diminum sekalian, dan banyak orang kemudian mengatakan bahwa ketika meminum obat PAR itu atau obat yang terdiri dari beberapa jenis itu, tidak berapa lama kemudian sakit luar biasa yang dia alami itu langsung hilang, dan seolah-olah hilang begitu saja dan kembali normal. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa efek samping dari obat itu berbahaya, yaitu ginjal. Nah, katakanlah Graflan yang mencatat, mungkin masih akan ditemukan di literatur-literatur klasik lainnya, dari kalangan Shenling terutama, yang menceritakan tentang penyakit ini. Tapi Graflan mencatat meski sambil lalu tentang bahwa penyakit asam urat atau dalam nama di Minahasa disebut SUPI itu sudah dialami, sudah dikenal oleh orang-orang Minahasa katakanlah sejak pertengahan abad 19, dan ya kemungkinan besar sebelum itu sudah ada jenis penyakit ini. Dan tentu bukan hanya di Minahasa, tapi penyakit ini begitu khas, dikenal oleh banyak orang Minahasa, tapi kemudian mereka juga selalu berusaha untuk beradaptasi. Inilah salah satu jenis penyakit yang terdapat di banyak orang Minahasa, dan terutama dialami oleh laki-laki. Ketika dia menyerang, sakitnya luar biasa, dan orang mengatakan lebih sakit dari sakit gigi. Tapi semua orang mengatakan bahwa sakit oleh asam urat, oleh sakit gigi sudah sakit sekali, tapi masih lebih sakit adalah sakit hati. Demikian sepenggal kisah cerita tentang penyakit asam urat atau SUPI di kalangan orang-orang Minahasa. Demikian saya Denny Pinontoan. Tabea.